Halo teman-teman, di video sebelumnya kita udah bahas tentang menabung saham dengan cara yang konsisten setiap bulan. Nah, sekarang gimana kalau kita baru mulai dan budget kita nggak lebih dari Rp200.000 sebulan? Memungkinkan nggak ya? Jawabannya mungkin sekali. Jangan khawatir, karena tetap ada cara yang smart buat nabung saham dengan budget terbatas. Yuk kita simak. Kalau kita baru mulai menabung saham dan cuma punya budget Rp200.000 per bulan, nggak usah ragu. Kita cari dulu saham yang sesuai keinginan kita dan cukup dengan budget. Tentunya, kita harus awali dengan beberapa kriteria fundamental yang harus kita pakai untuk memilih saham yang sehat dan potensial. Apa aja tuh? Nih, aku kasih tahu parameternya. Pertama, market cap. Kita pakai yang di atas Rp1 triliun. Ini penting biar kita tahu kalau perusahaan ini bukan perusahaan kecil yang rentan. Kedua, harta bersih lebih besar dari market cap, atau dikenal dengan fair value dan other value. Artinya, harga sahamnya masih murah dibanding nilai asetnya. Ketiga, laba perusahaan 5 tahun terakhir positif dan mengalami pertumbuhan. Ini menunjukkan kalau bisnisnya stabil dan berkembang. Keempat, harga saham saat ini masih di bawah harga wajarnya. Jadi, kita beli di harga diskon. Kelima, harga saham saat ini masih di bawah nilai bukunya, atau PBV di bawah 1. Ini artinya kita beli sahamnya lebih murah daripada nilai sebenarnya. Keenam, ROI positif dan di atas 10%, alias margin keuntungan perusahaan 2 digit. Ini penting biar kita tahu kalau perusahaan ini menguntungkan. Ketujuh, net profit margin positif dan di atas 10%. Artinya, perusahaan ini mampu menghasilkan laba bersih yang cukup besar dari pendapatannya. 8. Peluang balik modal di bawah 10 tahun, atau PER di bawah 10. Ini mengindikasikan bahwa investasi kita akan balik modal dalam waktu yang relatif cepat. 9. Penggunaan hutang tidak melebihi harta bersih, kecuali untuk sektor tertentu seperti banking, energy, dan finance. Ke-10, cash flow margin positif dan di atas 10%. Ini memastikan perusahaan menghasilkan cash dari operasional usahanya. Jadi, nggak cuma untung di atas kertas. Nah, dari hasil screener, ketemu ada 8 saham yang masuk kriteria ini, yaitu BNGA, NISB, MEDC, BSTE, BUKK, JRBT, LSIP, dan PGAS. Sekalian kita bisa lihat raportnya ya, yang bagian sini nih. Kita bisa lihat dan bandingkan setiap elemennya di antara satu dan lainnya, sehingga memudahkan kita untuk menilai kekuatan dari setiap sahamnya. Di bawah sini terlihat potensi ke harga wajarnya seberapa besar. Ingat ya, ini bukan ajakan untuk membeli, melainkan simulasi analisa menggunakan data laporan keuangan sesuai parameter yang udah kita sebutin tadi. Semua parameter ini adalah logika bisnis umum yang penting buat diikuti. Sekali lagi, kunci keberhasilan dari menabung saham adalah konsistensi, seperti yang udah kita bahas di video sebelumnya. Kalau saya pribadi, jika harus memilih lagi di antara 8 saham tersebut, maka sektor banking lebih menarik dan terasa lebih aman. Jadi, dalam hal ini, tinggal tersisa 2 pilihan aja, yaitu BNGA dan NISP. Dan kalau masih mau tambah sektor properti, sepertinya BSDE bisa jadi pilihan yang oke. Nah, itu untuk menabung saham ya. Gimana kalau kita maunya trading aja, yaitu beli dan jual dalam jangka waktu pendek atau menengah? Apakah ada saham bagus yang bisa dipilih untuk trading jangka pendek dan menengah? Jawabannya ada. Supaya tradingnya aman, tentunya kita pasti pilih saham yang fundamentalnya cukup baik ya. Dan tentunya harus liquid. Maksudnya liquid apa? Maksudnya adalah transaksi atau volume perdagangan untuk saham tersebut selalu ramai, sehingga kita bisa mudah beli dan bisa mudah jual. Ada nggak sih saham bagus yang bisa ditradingkan dengan budget nggak lebih dari Rp100.000? Jawabannya ada. Karena ini buat kebutuhan trading, tentunya list saham yang bisa dijadikan referensi nggak bisa dipakai dalam jangka panjang. Jadi,
List sahamnya idealnya perlu dievaluasi setiap minggu atau 2 minggu sekali. Untuk saat ini, menurut versi saya, ini adalah list yang boleh dijadikan referensi. Cuma perlu diingat ya, untuk strategi entry trading, kita harus sabar menunggu saham yang diminati berada di level koreksi atau sedang terdiskon. Buat mendeteksi level koreksi atau oversold, kita udah bahas di video sebelum-sebelumnya ya. Kalau sampai lupa, boleh ditonton lagi. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Kalau masih bingung juga dan maunya dapat harga pasti, yaitu beli di harga berapa dan dijual di harga berapa, maka hubungi kami dan kami bakal share listnya secara gratis. Tapi ini sebenarnya kurang bagus ya, karena jadinya nggak mandiri. Oke guys, jadi intinya apapun pilihan investasimu, entah itu menabung saham atau trading, semuanya perlu strategi dan analisa yang matang. Ingat, kita harus mandiri dalam menganalisa. Tentunya menggunakan data, karena fakta data selalu berkata lebih jujur. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Tetap semangat dalam perjalanan investasi atau trading kita. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa.